HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat jiwa HG Podcast dimanapun berada. Kali ini HG nggak sendiri, tentunya ditemani oleh narasumber yang inspiratif. Siapa lagi kalau bukan dengan Bang Arif. Selamat siang Bang. Oke, kemudian ditemani juga dengan narasumber yang sama-sama inspiratif. Siapa lagi kalau bukan Bang Agus. Oke, alhamdulillah Bang Arif dan Bang Agus, kita hari ini spesial karena podcast di sini di Komisi Penanggulangan AIDS. Oke, kenapa sih HG Podcast kali ini podcastnya itu ada di KPA? Karena memang pas banget hari ini narasumbernya itu langsung dari pimpinan redaksi ya, dan Badan Prabowo, kemudian ada juga dari sutradara dan penulis ya. Karena itu kita pas banget ada di KPA. Oke. Bang Arif dan Bang Agus, mohon izin, memang kalau di HG Podcast ini kita nyapa audiens ini HG Podcast, relung perjalanan hidup, nyes banget. Izin ya, Bang Arif dan Bang Agus. Oke, HG Podcast, relung perjalanan hidup, nyes banget. Oke. Sahabat-sahabat jiwa HG Podcast dan KPA dimanapun berada, kali ini tentunya sahabat-sahabat jiwa HG Podcast penasaran kita mau bahas ngapain sih di sini gitu ya. Dan ternyata memang luar biasa ini Bang Arif dan Bang Agus ini HG lihat tuh ya, wow, ternyata kalau dilihat dari portofolionya luar biasa ini ya. Dan ternyata pengalaman-pengalaman inilah yang memang ingin kita bagi-bagi dengan audiens di HG Podcast ini sendiri. Oke, Bang Arif, boleh diceritakan bagaimana pada akhirnya Bang Arif memutuskan untuk menjadi seorang jurnalis ini ya, sebenarnya luar biasa ya. Dari pimpinan redaksi ini dan Vedan Koran Prabowo, kemudian aktivitas-aktivitas lainnya bisa diceritakan Bang Arif apa aja? Pertama sebetulnya saya salah jalan. Oh, salah jalan, ternyata Betul. pas banget sekarang Salah pesan jalan. Kehidupan lewat tulisan awalnya dari salah jalan. Oke, gimana Bang Arif? Dulu saya maunya jadi angkatan laut. Oh, oke. Tapi karena senang nulis sebenarnya ya dulu, ya akhirnya kita ambil lah ada satu universitas khusus bidang publisistik di Jakarta. Oh, alhamdulillah. Oke. Dan prinsipnya sebetulnya menjadi penulis atau menulis sebetulnya tidak membutuhkan apapun sih, karena itu suara Hati ya? suara hati. Pas banget, kalau Iya. ngomong hati itu drop banget sama jiwa gamer. Jadi sebenarnya kalau di luar sana banyak menulis nih, gimana sih tips menulis itu? Ternyata kalau kata Bang Arif nggak ada ya. Iya, Kuncinya nggak ada, adalah nggak ada. dari hati Iya, ya. iya. Oh, Iya. oke. Tapi sempat menulis tentang angkatan berapa? Ya. Dari SMP kelas 2 udah pupus karena saya udah minus. Udah gitu mungkin kurang tinggi atau apa gitu lah. Jadi salah jalan. Salah jalan ya. Salah jalan. Sampai saat ini masih dikatakan salah jalan, tapi atau ternyata sudah salah jalan jadi siratal mustaqim. Jalan yang lurus gitu, gimana tuh Bang Arif? Tapi rupanya dari salah jalan itu Allah mempunyai rencana. Wow. Gitu. Iya. Nah makanya kalau dibilang tadi Koran Prabowo apa segala macam ini kan bagian dari produk dari relawan. Oh, Sama lah ya iya, dengan iya, iya, Teh-Teh iya, sama iya. teman-teman. Jadi kita bentuk dari pengabdian itu sendiri Iya, ya. Oke. iya. Dengan cara misalnya dan kalau bicara di komunitas kita ya, itu kan Koran Prabowo itu kan komunitas relawan. Oh, itu. Kalau teman-teman atau sahabat-sahabat jiwa HG Podcast dan KPA nggak tahu sebenarnya koran itu apa? Imajinasinya adalah imagine gitu ya. Iya. Padahal itu adalah Komunitas komunitas relawan. Oke, selamat siang Bapak Presiden Prabowo. Kita lagi bincang-bincang nih sama Koran Prabowo, komunitas relawan Prabowo. Oke. Jadi awalnya memang dari salah jalan. Salah jalan. Namun pada akhirnya menemukan Terus salah jalan. titik
jalan terus gitu ya. Terus salah jalan. Jalan-jalan, Salah tapi jalan. memenuhi namanya adanya mindfulness enggak Bang Arif gitu. Salah jalan tapi akhirnya oh ini meskipun salah jalan tapi saya menemukan adanya makna hidup di dalamnya. Yang kedua, kita nggak bisa fokus sendiri, nggak bisa. Betul. Harus ada orang lain. Betul, sesama karena itu adanya Jamaah. komunitas yang ada komunitas yang Iya. jamaah. Betul, sahabat-sahabat QHG Podcast, memang kalau kita bincang-bincang dengan Bang Arif ataupun sahabat-sahabat KPA yang ada di luar sana, tentunya semakin penasaran bukan apa sih adanya komunitas relawan Prabowo itu sendiri. Betul sekali Bang Arif. Hadi juga sepakat karena memang saat ini hidup itu bukan siapa yang paling unggul ya, tapi siapa yang mampu berkolaborasi. Iya, network. Beriringan ya, network. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong sahabat-sahabat QHG Podcast dan KPA dimanapun berada. Oke. Nah, Stop dulu bentar, kita masih banyak pertanyaan lain untuk Bang Arif, tapi kita tanya dulu langsung ke Bang Agus. Oke, Bang Agus, Ya. kalau tadi ya Bang Arif bilang salah jalan. Nah sekarang Hadi mau denger gitu ya dari Bang Agus ini, bagaimana Bang Agus awalnya sehingga pada akhirnya sekarang memutuskan untuk jadi penulis dan sutradara. Ya awalnya sih sebetulnya dari orang tua saya. Oh, oke. Katanya pada saat mengandung saya ngidamnya dulu baca buku novel, Oh, no. demen baca novel. Sampai akhirnya ada, kamu jadi penulis. Ya, perjalanan sahabat seperti jiwa itu. Podcast dan sahabat jiwa KPA di luar sana, bagi yang akan menjadi calon pengantin ya, nanti kalau sudah menikah gitu ya, itu ternyata tipsnya begitu ya. Kalau yang perempuan sedang mengandung gitu ya, banyaklah literasi sehingga nanti anaknya itu memang jago literasi. Oh jadi begitu ya Ya, awalnya. dan seperti itu, Oke. ya. Ya tentu juga prosesnya memang menulis ini juga tidak mudah, khususnya untuk skenario ya. Iya betul. Awalnya dari SMP saya mulai belajar menyukai tulisan puisi, cerpen sampai SMA. Kemudian masuk teater. Di teater itulah saya semakin berkembang. Iya. Ya, lewat proses-proses latihan, terus membaca situasi kehidupan. Berteater itu kan memang luar biasa. Seni ya. Ya, karena Seni membaca pikiran, seni membaca emosi. betul. Teater itu seperti itu. Teater itu seperti saya tuh berminat sekali nih ya, Bang Agus dan Bang Arif ini di bidang kepenulisan, kemudian teater, skenario gitu. Makanya waktu Kak Febri bilang, wow oke, gas gitu ya, Agi mau ketemu langsung nih dengan Bang Arif, dengan Bang Agus. Oke, bisa diceritakan perjalanannya dalam kondisi dimana kan pasti perjalanan tidak selalu mulus ya. Tidak Bang Gus pasti ada fluktuasi naik dan turun. Betul. Oke, bisa diceritakan sehingga sahabat-sahabat jiwa HG Podcast dan sahabat jiwa KPA di luar sana bisa tahu apa sih yang membuat seseorang Bang Arif dan Bang Ros ini menjadi orang yang punya daya tangguh yang tinggi. Boleh. Untuk proses perjalanannya ini, pertama kita harus punya tekad dan memang harus niat itu betul-betul. Walaupun proses perjalanannya berat. Saya tidak pernah begitu. Saya tidak mengerti. Ketika itu saya belajar apa sih kesalahan. Padahal kita bagus, menurut saya ini bagus, teman-teman baca bagus. Tapi pun ditolak. Saya terus mencoba. Nah akhirnya waktu itu sangat kreatif karena sandiwara dulu. Oh iya dulu ya. Sama sepuh. Sama sepuh ya dulu. Ah tidak mengalami ya. Sama-sama juga ada podcast sama jiwa KPA nggak apa-apa kita langsung simak gimana itu, Bang. Nah saya sangat kreatif. Proses itu saya menjadi talent. Gitu, pemain. Pemain ya. Pada saat lagi proses talent itu saya bilang, saya sebetulnya kemarin itu nulis, bener bisa nulis. Oh. Yuk dikasih sama novel Iya. sama bos sebelum bikin naskah. Oh, Oke saya jalan. Baca, oke. Saya bermanfaat. iya betul. Di satu sisi saya ditolak terus, Iya. tiba-tiba di situ diterima. Dapat kesempatan. Kesempatan chance, ya. dari Oke. situ lah sehingga saya mengantuk itu belum sabar Oh. terus menyesali sendiri. Dan kemudian terakhir untuk menulis siswa TVRI itu pun saya sangat dulu ya berkat yang saya kasih waktu itu berapa zaman manja saya tulis masuk apa nggak bikin lagi deh dengan
kecewa, tapi saya berusaha, wah harus selalu masa nggak bisa. Ini dia yang membedakan Bang Agus dan Bang Arif ketika menghadapi penolakan ataupun saat menemukan jalan yang salah, gitu ya. Jadi ternyata kalau kita bicara tentang daya tangguh itu nggak lepas namanya dari psikologis manusia ya. Dan artinya ada pembentukan karakter yang Bang Agus dan Bang Arif miliki, yaitu tentang sistem belief, keyakinan bahwa pada saat ada orang ataupun beberapa orang yang tidak meyakini akan kemampuan kita, justru ini waktu kita membuktikan ya. Make a proof. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong sahabat jiwa AG Podcast dan KPA dimanapun berada. Oke, Bang Agus tentunya akan ada pertanyaan lain yang lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya Hagi juga mau kembali lagi ke Bang Arif. Bang Arif, kalau tadi Bang Agus ini mengalami penolakan beberapa kali ya, namun ternyata daya tangguh yang dimilikinya itu tinggi sehingga tetap berusaha keras dan membuktikan bahwa ini berkompetensi gitu kan ya. Jadi kan ada beberapa orang yang memang terkenal karena beberapa faktor, ada faktor relasi, ada faktor kompetensi. Memang kalau sekarang tidak bisa dipungkiri, dua-duanya perlu ya, kompetensi dan relasi. Tapi pada waktu itu, memang di zamannya, memang kita sangat butuh sekali menunjukkan kompetensi yang luar biasa dengan struggle yang luar biasa. Nah sekarang kita tanya langsung ke Bang Arif, gimana Bang? Ya kembali lagi tadi prinsip Allah atau Tuhan itu sudah memberikan jalan kepada kita, itu kuncinya. Nah kalau dikaitkan dengan soal masalah bisa menulis atau nggak bisa menulis, semua orang bisa menulis kok. Seperti sekarang apalagi dengan sosial media ya, putusin pacar aja bisa pakai WA. Langsung Kalau dulu kan nulis ya, kalau dulu pakai surat iya gitu dong. ya Bang ya. Iya. Kalau sekarang Iya kan? Ya udah cukup ya, gitu kan. Kita break dulu ya break guys, dulu. gitu ya. Sekarang Iya kan? udah langsung ya Bang ya. Karena setiap kata yang dikeluarkan itu ada pasti 1000 di pikiran. Antara misalnya dikaitkan misalnya dengan tanda baca, antara halo sayang, halo sayang pakai tanda tanya, tanda seru atau titik aja itu berbeda. Nah, kalau dikaitkan seperti tadi, saya menulis mudi umumnya ya, umumnya pekerja jasa kita ya kan gitu ya. Kalau udah mudi, mau dimanapun dia akan menulis atau dia akan ya menulis kan. Kalau Bang Agus juga menulis dia. Kalau dulu kan kita tulis tangan. Iya betul. Atau itu 11 jari sentik, 11 jari. Masih ada kenangan ada. Itu yang pertama kita dapat honor 7.500 ya. Iya, dari satu media ya. 75.000. Iya. Nah, yang kedua adalah spesialisasi itu kita yang menentukan. Karena satu sama lain seperti misalnya Bang Agus dia skrip atau yang berkaitan film sinetron jagonya. Tapi suruh nulis puisi bisa nggak? Nggak bisa. Antara yang puisi prosa lalu yang menulis straight news maupun yang apa akan berbeda. Kita lihat misalnya di website lah ya sekarang. Ada cuman 2 paragraf udah jadi karena dia berkesinambungan. Kalau bukan bicara soal masalah struktur bahwa jurnalis itu di atasnya ada struktur lagi, enggak, bukan itu. Dia juga memang ingin mengimplementasikan gitu. Ya. Kalau bisa dari sudut yang lain. Ya, jadi memang lebih kaya paradigma jadi seperti itu. Iya. Oke. Kalau gitu Bang Arif kan ada nih istilah atau beberapa pernyataan yang di luar sana. Oke, setiap orang tuh memang cerdas loh di bidangnya masing-masing. Nah, menanggapi hal itu gimana, Bang Arif? Ya, kalau selama itu tidak merugikan pribadi atau orang lain, oke-oke aja. Berarti sebenarnya kalau menurut Bang Arif ya, ketika kita tadi memilih satu spesialisasi gitu ya. Oke, misalkan Hagi pengen kompeten di bidang apa gitu Bang Arif personal brandingnya di mana Bang Agus di mana. Tapi setelah bisa kita menguasai situ, tapi kita ingin merambah ke bidang lain itu bagaimana itu Bang Arif? Saya dulu senang saya dengan kegiatan ini KPAI ya. Jadi kita mencoba bersinergi dengan kelompok-kelompok anak-anak muda ya. Yang lupa itu teman-teman relawan itu adalah anak-anak
yang ada di desa itu sering dilupakan. Mereka itu Karang Taruna, itu kalau sosial medianya lebih hebat daripada kita. Tapi karena tidak disentuh sehingga message-nya nggak ada gitu loh. Nah dulu kita juga membuat seminar desa tentang air, tentang apa. Dan kita harus non-mainstream di luar yang kebiasaan seperti Hagen nih. Saya pikir ini kan apa sih ininya, tapi pasti ada karakteristik. Betul. Itu lahir dari kitanya si pelakunya. Betul. Kalau dia biasa hate speech atau hanya gibah, fitnah di sosial media, dia nggak dapat apa-apa. Oke, beda ya kalau kita ngobrol sama pimpinan redaksi ya. Enggak, maksudnya ya kan ada message-nya. Hagi sepakat banget ini Bang Arif, karena memang kita perlu cerdas dalam literasi Iya, ya. iya. Apalagi kita bilang di publikasi yang memang sekarang tidak bisa dipungkiri peran AI itu luar biasa. Iya, Kalau iya. kita tidak bijak kan banyak tuh hal-hal yang lain memang terekspos yang tidak tepat ya. Iya. Oke, nah ini yang memang sisi yang sangat menarik dari Bang Arif. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sih kita itu mengabdi secara utuh, ya mulailah dari diri sendiri, orang sekitar. Tapi ingat, kalau mau utuh dimulai dari hal-hal yang kadang dianggap orang lain itu mainstream. non-mainstream, Iya, gitu iya, ya. betul. Padahal itu kalau kita gali, kita Apa? kembangkan Underground ya. Iya. iya. Saya sepakat tadi juga sempat dengar nih, katanya mau ada khusus pembahasan untuk di desa-desa ya. Iya. Dan itu sangat menarik, di mana kita kalau bicara tentang pengembangan potensi itu kan, ataupun itu pengembangan regenerasi harus dimulai dari justru hal-hal yang di masyarakat sekitar ya, Oh, Bang ya. iya. Gitu. Nah ini rencananya Bang dalam jangka dekat ini untuk Karang Taruna misalkan ya, kalau kita hubungkan dengan kepenulisan itu, ada tidak program khusus yang akan diberikan oleh Bang Arif ini untuk para remaja Karang Taruna? Ini kan masa lalu ya. Oke, masa lalu. Masa lalu. Masa lalunya mau dibawa ke masa kini nggak? Biar masa kini ada lagi gitu. Nah, enggak, sekarang mereka lebih cerdas karena mereka 24 jam mereka bisa langsung kontak ke KPAI atau apa. Cuman yang kurang ini adalah fasilitator. Siapa yang membawa? Kalau misalnya HGC misalnya, ya dia menjadi organizer kan. Betul. Itu yang belum ada wadah ininya. Nah betul. Nah ini justru gimana sih kita perlunya adanya relawan yang memang memanusiakan manusia ya, Iya, Bang, iya. yang memang ingin membantu orang-orang sekitar dari hati. Memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang mungkin fokus pada bidang komersil gitu ya, Bang ya. Itu kan tidak bisa dipungkiri. Namun satu sisi teman-teman tentunya terlepas dari sisi-sisi bidang apapun, kita juga perlu mengabdikan diri secara utuhnya untuk masyarakat sekitar. Kalau bukan dari kita siapa lagi ya, Bang ya? Oke, terima kasih Bang Arif. Ya, ternyata begitu ya. Dulu pernah terjun juga ke masyarakat, remaja-remaja. Memang sih kalau kita bicara tentang jurnalis, sutradara ataupun penulis, itu mereka memang sudah tampak banyak pengalaman dalam menghadapi berbagai macam karakter ya. Oke, Bang Agus. Break ya. Ini kota Bandung kan. Iya. Nah, banyak hal yang bisa kita ini baik melalui sosial media atau apa ya. Karena umumnya gitu pemerintah itu nggak bisa dikoreksi, nggak bisa. Harus muncul seperti kita, relawan-relawan. Relawan ya. Contoh kita keluar pastur ya. Itu kabelnya kan indah tuh. Oh iya, itu siapa yang mengoreksi? Karena mereka udah terbiasa nyaman. Kalau bisa menjadi proyek, jadi proyek. Kita orang-orang media yang non mainstream ini udah capek kadang-kadang. Tapi karena mereka tidak gubris, terus kita diam, enggak, banyak cara. Oke. Dalam bentuk apa nih untuk mengatasi hal itu, Bang? Ya pertama kalau misal memang kita punya media personal ya masing-masing kan, setiap orang kan punya, ada blog, ada apa segala macam, terus suarakan itu. Jangan pernah berhenti ya, Bang ya? Jangan pernah berhenti, relawan, ya kan gitu. Hampir semua, itu soal sampah, ya kan. Saya kan di Jakarta, kalau melihat itu video atau YouTube pastur setengah meter, saya bingung, ini drainasinya bagaimana nih. Dulu pernah kita dengan gubernur sebelumnya, kita minta audisi, oh enggak itu urusan Bandung Raya. Tapi setelah jadi gubernur, oh itu urusan pusat. So,
do something, kita do something lah, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Oke. Ya. Padahal kalau bicara ini urusan semuanya, Urusan semua. secara utuh ya. Iya dong. Oke. Tapi kalau kita nggak ikut serta, nggak akan puas. Ini yang nggak bisa dinilai. hati nurani Ah, Bang, itu dia. bener Sama kayak nggak enak dicuekin mantan. catat ya, nggak enak kan Nggak enak dicuekin mantan. Dicuekin sama mantan lagi. Oke ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Saya juga support lah ya, walaupun kita baru ini HD, bisa kita nanti kolaborasi banyak hal yang kalau bisa harus berani non mainstream selama dia tidak melanggar aturan undang-undang, apalagi IT dan sebagainya. Iya. Selama itu memang untuk kemanusiaan ya. Bang, Kemanusiaan, ya. Memang iya. kalau bicara tentang kemanusiaan memang harus dari hati nurani ya Bang. Betul. Harus dari kesadaran Iya, penuh ya. Nggak iya. bisa kalau kita melakukan sesuatu karena formalitas. Iya. Betul ya Bang, beda ya Bang. Iya. Kalau kita melakukan sesuatu, udah ini karena tugas aku, udah sampai situ aja, selesai itu. Nggak Tapi bisa. kalau tadi nih Nggak dari bisa. ilmu nih ya dari Bang Arif, kalau cara A nggak bisa, banyak cara-cara lain. Iya. Sehingga tetap kita bisa mensuarakan agar pencapaian itu tercapai ya Bang Ya, ya. makanya itu fungsinya kan network, Betul. teamwork. Betul. Kalau misalnya dalam satu kita nih organisasi relawan berbeda tujuan, berarti berbeda solusi. Wasting time, udah nggak usah kita debat-debat, jalan aja udah sendiri. Bisa kok, sosial media bisa kok. Iya, Gitu. iya. Terus apa kalau itu di tag ya ke kementerian atau pejabatnya kan bisa gitu. Iya, betul. Selalu ada cara, apalagi sekarang adanya media ya, Iya. karena itu memudahkan kita untuk menyuarakan suara ya. Dan banyak penulis yang tidak latar belakangnya dari jurnalis atau lembaga pendidikan khusus itu banyak. Banyak ya Bang Banyak. ya. Tapi kuncinya tadi dari hati ya Bang ya. Itu dia. Dari hati Iya, ya. Oke. iya. Jadi kalau biasanya aduh aku tuh nggak bisa nulis, yakin ya, Bang? Yakin, Wah, benar. bisa. Iya, PA aja, iya. Bisa. Kumpulin WA ya, Ya, Bang. itu dia. Dibuat, diprintin, udah Iya, ditulis iya, ya, Bang. iya. Oke. Jadi memang kalau kita bicara tentang kepenulisan, itu lagi-lagi kembali lagi pada ke hati nurani kita mau atau tidak. Mau atau Gitu ya Bang ya, betul. mau belajar atau enggak, karena semuanya bisa terbentuk ketika memang kita ada Iya. keinginan yang kuat Iya. ya Bang ya. Iya. Oke, baik Bang, terima kasih. Oke, kita lanjut ke Bang Agus. Bang Agus, bilang kalau sutradara ya ataupun penulis sama gitu. Nanti pengen mendengar kolaborasi baca puisi kayaknya seru banget ya. Nih, Bang Agus, biasanya kan kalau sutradara itu belajar tentang komunikasi verbal dan non verbal nih Bang. Iya. Nah, ada nggak sih Bang ilmu yang bisa membaca karakter-karakter orang lewat wajah misalkan gitu Bang, ekspresi wajah gitu. Misalnya kalau saudara nih gitu kan gitu ya, karena banyak pengalaman ataupun ada ilmu khusus Iya. gitu Bang. Gimana Bang? Ada sebetulnya awal belajar itu lewat teater. Oke. Kenapa harus dari teater? Teater itu banyak memberikan pelajaran bagaimana berekspresi, sehingga tanpa kita sadarin kita bisa membaca karakter orang, begitu. Dan itu tanpa disadari. Jadi intuisinya udah langsung nih. Langsung. Banget. Kita latihan dasar, latihan elementer, berekspresi seperti apa, kemudian meditasi seperti ada meditasi juga di teater sebelum ini, sehingga Iya. terus mempelajari beberapa karakter peran gitu ya, ketika naskah atau skenario disodorkan, pelajarin tanpa disadari, itu dengan sendirinya kita mempunyai insting untuk membaca orang gitu. Dan itu saya alami berkali-kali. Orang yang datang ketemu saya karakternya seperti ini, tapi cukup saya yang tahu gitu. Tanpa harus saya ceritakan. Kalau bahasa Gen Z itu Iya. cukup tahu aja. Iya. Gitu ya Bang. Iya, dan apa insting saya bilang begini dan betul gitu loh. Dan ini berapa kali saya alamin. Ketika ada sebuah PH, ini datang beberapa orang, saya bilang sama teman saya, gimana dia? Cuma ngasih saran, hati-hati. Terlalu banyak omong. Iya. Sementara kita tidak pernah tahu bagaimana Betul. kerjanya. Dan itu benar, benar bisa nolongin. Ya mohon maaf juga, ada juga yang boleh nggak kalau saya bilang dia ustadz gitu. Oke. Ustadz Ada beberapa seringnya ya. semua Tidak seperti semua ya, guys. Oh, Tidak semua ya sama-sama jiwa aja. Nggak semua, nggak semua. Oke. ini kayak begini karakternya. Ya tetaplah berhati-hati selalu. Oke. Dan ya begitu. Oke. Jadi prosesnya memang dari teater itu sangat luar biasa sebetulnya. Kuat gitu untuk bisa membaca
karakter orang seperti apa. Dari mimik wajah, dari cara dia. Sebenarnya dari pada saat kita ajak diskusi juga kelihatan ya Bang. Kelihatan bagaimana dia bersikap dalam berbicara, kemudian dari duduknya kita bisa tahu, dari jalannya dia bisa tahu, melihat orang dengan begini kita bisa tahu. Jadi ini 1 menit bersama Bang Agus dan Bang Agus orang gitu ya. Agus 1 menit gitu ya. Oke, lebih enak kan memang kalau kita bincang-bincang bersama aja podcast dan KPA memang nggak terasa waktunya ya, karena memang kita pengen tahu dan pengen tahu lagi. Oke, jadi gitu ya Bang ya. Tapi pernah nggak sih Bang dalam suatu waktu gitu ya ketika Abang melihat mencermati seseorang, tampaknya seseorang ini memang dari segi attitude kurang baik atau tidak baik lah, tapi pada saat dilihat terus kembali dia punya kompetensi yang bagus, ada skill dalam bermain peran. Pada saat itu sebagai seorang sutradara bagaimana Bang? Ya kalau dia memang terlibat dalam sebuah peran itu tidak masalah, gitu. Artinya dia punya attitude gak kurang baik, gimana? Tapi lo bermain bagus, yang harus kita tekankan adalah lo bermain cukup bagus dan jangan mengganggu, itu aja. Kalau dia ada manajer kita akan ngomong. Kan ada juga beberapa artis yang rewel. Iya, iya. Gue mau makannya ini ya, tolong sediain kayak begini. Terus sediain hotel yang begini, itu ada. Iya, iya. Nah, Betul ya Bang ya. iya. Kalau kita sudah tahu kayak begitu, kan ada tuh beberapa informasi juga ke kita. Lo jangan pakai dia. Itu bahaya. Masalah schedule, nggak pernah on time. Oke. Oh gitu. Kita cari lagi yang lain. Oke. Gitu. Siapa alternatif lain yang bakal kita pakai menggantikan peran itu. Oke, jadi memang lagi-lagi memang kita tidak bergantung hanya pada satu orang ya Bang ya. Apalagi kalau kita bermain dalam suatu film itu memang kenapa perlu ada yang namanya pemain lain yang menjadikan cadangan kalau misalkan ada pemain yang tidak bisa, begitu ya Bang ya. Oke. Jadi memang selama dia tidak mengganggu dan bisa bekerja secara profesional tetap kita akan hargai. Bang Agus ini tetap koordinasi dengan manajernya ya. Iya tuh. Karena memang kalau lagi-lagi kita bicara tentang ilmu memang sangat penting ya Bang. Tapi adab memang selalu di atas ilmu ya Bang ya. Iya. Oke, baik Bang Agus, terima kasih. Bang Arif, pernah nggak Bang Arif ada relawan yang masuk ya di komunitas relawan Prabowo ini, memang masuk itu bukan karena memang ingin bergabung dan ingin menjalin relasi ataupun mengembangkan kemampuan, tapi memang ingin menguji Bang, kayak gimana sih gitu kan, karena Prabowo itu seperti apa sih gitu. Jadi cuman ingin menguji atau bahkan ingin tahu sisi-sisi kekurangannya di mana sih. Pernah nggak Bang menemukan itu Bang? Volunteer is volunteer, nggak bisa itu, nggak ada tawar. Nggak ada tawar ya? Volunteer tuh relawan, sukarelawan, kerelaan. Oke. Makna rela. Iya, rela, ikhlas. Jadi unconditional positive to God. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya relawan itu kan macam profesi ya, seperti misalnya kita untuk mendukung KPAI, berarti dia sosialisasi bidang-bidang ya penanggulangan AIDS, BNN, BNK, BNP sama lah ya kurang lebih. Nah tinggal tergantung kita mau di mana. Kalau bisa jangan yang sifatnya umum. Daftar antrinya itu udah penuh. Kenapa nggak ciptakan sendiri? Nah kebetulan kami ini kan relawan non parpol. Oh iya, nggak mau, kita juga gitu. Makanya tadi bicara hati nurani ya. Iya, betul. Tapi kalau secara ini kita tetap present, kita tetap izin, kita menggunakan ini apa? Karena kami mau mendukung program presidensi apapun presiden. Begitu juga berlaku, baik itu di desa, di kelurahan, di kecamatan, kabupaten, kota. Kenapa nggak mulai dari yang kecil yang orang tidak pikirkan? Iya. Kadang orang melihat sesuatu yang tampak jelas dan sedang mainstream saat ini gitu. Iya. Tadi lupa, padahal di balik itu semua ada yang non mainstream dan itu kalau dikelola. Aduh, bagus. Terus, Indonesia sama aja ya. Dan punya karakteristik. Betul. Di situ justru ada pembentukan karakter dan moral. Iya. Oke. Nah kalau ditanya tadi ada yang nyambung, nggak banyak yang nggak nyambung. Cerita Bang. Bang. Begini, misalnya seperti ada ya sebulan 2 bulan lah teman misalnya kebetulan dia hanya petani getah sawit di satu kabupaten yang infrastrukturnya juga hancur karena
industri, truk keluar masuk, bang, debu segala macam. Apa yang dilakukan? Ya karena kita punya medianya, baik itu dalam arti online, web atau apa, tulis di situ. Oh, oke. Ini siapa yang tanggung jawab? Lalu kita buat satu stok, misalnya entah kalau Bang Agus ya, Bang Agus kan biasa dengan video ya. Kalau kita kan paling foto udah, karena kita ya kita juga tahu batas, tahu diri, kemampuan kita mampu nggak di ini. Jangan memaksakan diri. Iya. Tapi pasti ada solusinya. Kita ambil foto di mana truk itu lewat kan masih ada debu. Kita keluarin anak balita yang lain disusuin, foto, ambil angle itu. Kita naik dengan tanggung jawab full dari kita. Lalu siapa yang tanggung jawab ini? Soal masalah polusi truk. Lalu udah berapa lama ini? Pabrik ini? Terus ini jalan ini punya siapa? Apa segala macam itu hal-hal yang orang nggak pikirkan. Ini Bang menarik Bang, kalau di ilmu psikologi itu namanya art terapi atau art counseling ya. Art counseling, ya. Jadi kita itu melakukan sesi konseling itu lewat visual gambar hal itu langsung truk, jago, terus ada yang gendong. Langsung oke. Itu kan tentang kesadaran. Sampai ya, message-nya sampai. Itu kan sampai kita kita nggak usah banyak berkoar-koar seperti apa, tapi dengan maknanya seperti itu maknanya dalam gitu ya. Kalau bukan kita yang peduli sama lagi gitu ya Bang. Dan kita nggak butuh ada pendidikan khusus atau profesi sebagai seorang relawan, nggak ada ya. Nggak ada. Itu di sana mereka adalah petani ya, sawit. Nah, di Oki Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ya. Mereka hanya kelompok tani yang mau mengkritisi ya pemerintah setempat, termasuk pemerintah pusat yang kelihatan setengah hati untuk nanganin gajah. Apa yang bisa kita lakukan? Saya bilang bikin spanduk bahwa membunuh gajah itu ada sanksi hukumnya Kak. Sanksi hukumnya. Tapi bagaimana kalau gajah itu membunuh warga atau masyarakat? Siapa yang tanggung jawab? Ya kan, ini kan pesan yang bisa kita bahasanya art counseling. Dia bisa picture, dia bisa voice kan. Kita melihat gitu ya, dengan visual itu, gambar itu, kita bisa memaknai sebenarnya semua gambar itu mengarahkan kita untuk mendapatkan mindfulness itu sendiri. Kayak tadi misalkan ini Bang, mungkin ada beberapa orang perspektif yang melihat satu perspektif saja bahwa itu membunuh gajah itu kan tidak boleh ada di dalam undang-undang. Tapi pertanyaan lain nih, lihat dari perspektif lain benar gitu ya. Ketika Bang Arif bilang jangan lihat satu perspektif, tapi gimana kalau ternyata gajahnya itu? Itu kita melihat kedua sisi ya, Bang. Sehingga inilah perannya memaknai pesan kehidupan lewat tulisan, bukan hoax ya, tapi diarahkan bahwa orang itu pada saat melihat dari relawan Bang Arif itu tahu ini mau dibawa kemana. Makanya itu tadi kita harus berbeda, harus berani beda ya. Saya baru tahu nih istilah art counseling, ART, art seni ya. Jadi memang kita sekarang seperti itu Bang. Jadi kalau kita melakukan sesi konseling itu tidak hanya klasikal aja gitu. Bahkan kita menggunakan art counseling itu gitu. Apalagi misalkan untuk orang yang lebih visual ya Bang. Dengan cara itu lebih cepat banget. Luar biasa, terima kasih. Bang Agus. Kalau sutradara tuh diam tapi menyimak guys. Gue ngelirik nih. Nah kalian ngelirik-ngelirik kalau mau sutradara loh. Ini apa gitu ya. Bang Agus, kalau tadi Bang Alex itu punya caranya sendiri dalam menyampaikan pesan kehidupan. Ya, kalau kita bicara tentang skrip atau skenario, pada umumnya sutradara mengubah seperti itu ya, atau memberi sama evaluasi ya Bang ya. Nah, apa sih yang membedakan Bang Agus ini menjadi seorang sutradara yang berbeda dengan sutradara-sutradara yang lainnya? Sebetulnya bukan membedakan ya, tapi kembali lagi ke skill. Ada dua kata yang kita garis bawahi tagline, bukan membedakan tapi balik lagi ke skill. Gimana Bang? Asik nih Bang. Yang pertama ada sutradara tapi tidak bisa menjadi penulis. Sutradara tidak bisa menjadi penulis. Yang pertama. Kemudian yang kedua,
ada penulis skenario tapi tidak bisa jadi sutradara. Oke. Ada yang penulis skenario tapi nggak bisa jadi sutradara. Nah, ada, dan ini yang saya bilang lagi kembali ke skill. Ya. Ada sutradara yang bisa menulis skenario dan juga bisa menggarap sebuah tayangan. Kayak gitu. Dan itu Ya. adalah Bang Agus. Ya alhamdulillah Allah kasih kelebihan aja sama saya. Dan itu juga prosesnya kan awalnya dari penulisan. Ketika nulis dan saya juga punya basic teater, itu kan menyatu. Pada saat di teater saya banyak mensutradarai beberapa pementasan. Sehingga ketika dulu sinetron mulai muncul, TV swasta muncul, saya mencoba menjadi prosesnya awal jadi Astrada. Ada salah satu PH dulu punya almarhum Didi Petet itu. Disitulah saya bicara. PH ini butuh saya nulis, tapi saya minta saya jadi Astrada, asisten sutradara. Kalau mau oke, saya akan teruskan nulis. Yaudah, lu aja deh, asisten sutradaranya, dan lu kan yang nulis, udah oke. Dan kebetulan sutradaranya oke juga, padahal dia punya asisten sutradara juga, sehingga jadi dua. Disitulah saya belajar prosesnya. Sebetulnya untuk menjadi sutradara itu memang awalnya dari skrip, pencatat skrip atau pencatat adegan. Tapi itu saya lewatin. Tapi bukan berarti saya tidak paham ya tentang pencatat skrip itu. Nah, proses itu saya lewatin karena saya punya kemampuan di penulisan skenario. Lu butuh gue, ya gue juga butuh lu kalau bisa mengangkat gue gitu. Profesional. Nah, ini beberapa kali saya mengikuti sutradara menjadi asisten. Ya saya dipercaya kemudian. Itu dipercaya untuk menggarap sebuah sinetron, ya FTV. Awalnya teman-teman pada nggak yakin. Ya, terserah mau yakin apa enggak. Kalau lu percaya sama gue akan membuktikan kepercayaan itu. Dan itu terbukti gitu. Sehingga dari situlah orang tahu si Agus paket lengkap. Gitu. Udah sama dia aja, dia nulis, dia nyutradarain. Nggak usah pusing kita cari penulis lain. Gitu, sehingga kan jadi nah sehingga budgetnya kan bisa mengurangi sedikit itu. Gitu. Aku juga punya prinsip sama nih dengan Bang Arif dan Bang Agus. Kita perlu menjadi seorang yang berbeda, kita perlu punya skill ya. Karena kalau kita hanya biasa-biasa saja di luar sana karena itu kita harus punya spesialisasi. Tapi lagi-lagi spesialisasi itu balik lagi pada hati nurani dan bisa memberikan kebermanfaatan pada manusia. Gitu ya Bang ya. Oke Bang, kembali lagi ke Bang Arif. Kalau tadi Bang Agus bilang ternyata ada beberapa karakter, kembali lagi yang membedakan itu adalah skill ya. Jadi ada yang bisa menulis gitu skenario tapi nggak bisa jadi sutradara, ada yang bisa jadi sutradara nggak bisa nulis, ada yang bisa kedua-duanya. Itulah Bang Agus. Paket lengkap. Paket lengkap ya. Tapi tidak lengkap tapi tidak hemat. Jelas itu sudah levelnya tinggi ya. Kalau level sudah di up tentunya enggak paketnya tidak hemat ya. Catat ya. Lengkap pasti punya valuable nilai tertentu yang tinggi ya. Oke. Bang Arif, boleh Bang Arif memberikan pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast dan sahabat-sahabat Jiwa KPA yang memang saat ini sedang berjuang berdamai dengan kondisi, apakah dia sedang menangani dirinya yang memang sedang proses pemulihan dari AIDS, ataupun yang sedang menghadapi keluarganya yang memang mau nggak mau dia harus bersinggungan ya, ataupun mengurus dan mengembangkan empati dalam dirinya. Boleh Bang, kasih pesan Bang. Ya, yang pertama life itu choice. Oke. Tinggal tergantung kita mau pilih ya, mau bagaimana. Kemarin waktu kita musibah COVID-19, dalam satu rumah itu ada 3 orang. Ibu, kebetulan alhamdulillah saya sudah punya istri, lalu keponakan. Saya kumpul satu rumah, biasa, nggak ada masalah. Keyakinan. Lagi-lagi balik pada sistem belief ya. Iya. Saya mengurus mereka segala macam dan mereka ya harus terbiasa, dibiasakan gitu bahwa ya, life is choice gitu loh.
Ini pilihannya. Tuhan kasih musibah ini ya mungkin karena kita apa gitu kan. Tapi ini kan nasional. Oh. Tapi kalau kenanya dengan pribadi, mungkin ini koreksi. Ya. Ada lagi. Oh iya gitu. Teman, ini koreksi. Koreksi. Kayak gitu bang. Jurnalis umumnya pekerja seni ya, itu Iya. identik dengan rokok. Oke. Pasti. Ya, tadi kayak gitu, bentar dulu ya, Ah. Mas, ya, gitu ya. Ternyata kalau di psikologi tuh bang, gini Iya. bang, orang bisa mencapai aktualisasi kalau udah menemukan keamanan nyaman dulu. Gitu, Betul. ya, Bang. Iya. Tapi di luar dulu, nemu Iya, aman-aman iya. dulu, gitu ya. Kayak yang jelas tadi di mobil kan nggak mungkin merokok. Nah, kita, iya kan. Nah, saya waktu itu kena sakit bulan Mei, di mana itu harus mengkonsumsi obat-obat tertentu. Ya, satu hari kalau kita hitung 15. Sedangkan kita bukan orang yang kemampuan sehingga walaupun ada fasilitas dari negara ya, saya mensugesti diri saya sendiri. Berarti saya harus mengurangi makan ini. Ada sesuatu yang dipantang, mau itu istilah dokter atau secara psikologi atau psikiater apa, bodoh lah gitu loh. Saya mau pakai ini sendiri. Apa yang saya lakukan? Puasa. Jadi everyday. Iya. Cuman saya batalnya di Cirebon. Ketemu tukang rokok ini. Iya, gitu aja ya. 6 hari kemarin. Kebetulan kita kan lagi ada kegiatan ya, dengan satu pesantren besar di Buntet. Nah, kalau kembali tadi ada satu keinginan life is choice. Kita sedang memang mempersiapkan lomba film pendek antar pesantren. Kan aneh. Kembali tadi itu, kita harus berani melawan arus dalam hal yang tepat gitu ya. Dan kita ya selama ini sedang berproses. Apakah yang mengerjakannya seperti kita yang orang-orang profesional? Enggak, kita memberikan ke mereka ruang mereka. Oh iya dong, gitu kan? Karena mereka kalau dibilang ini kan kita sedang mau menciptakan, kalau petani ada petani milenial, kenapa santri nggak santri milenial? Semua orang sekarang udah pegang smartphone loh kak. Nah kembali lagi tadi, life is choice. Mau kita masa bodoh ya masa bodoh, nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau peduli dan menjadi seorang jurnalis nggak perlu sekolah. Saya kadang-kadang nyesel sekolah. Iya, dalam arti karena semuanya sekarang sudah terbuka, mau apa, tinggal mbak Google lah ya, tinggal itu. Tapi kalau kitanya sendiri yang menutup kemampuan atau apapun dari kita, nggak akan jadi. Saya juga merasa terus saya harus belajar. Ya. Enggak. Bukan. Dalam arti kan gini, udah perkembangan zaman ya. Ya maaf ya, misalnya kita kuliah di jurusan anu atau di SMA anu, kerja hasilnya di mana? Beda gitu loh. Karena ya life is choice. Kalau kita nggak bisa pilih, nanti Tuhan yang kasih pilih. Makanya saya salah jalan sebetulnya. Salah jalan. Ya, salah jalan. Berbeda, positif ya. Ya, standar ya. Betul, ya. 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 Seperti ini nih. Ini sahabat lama, saya baru ketemu nih ya. Pak. Ada 2-3 tahun lah ya. Nah, berubah sedikit lebih bersih. Karena gini kita di lapangan kan sama-sama ya di lapangan, dalam arti gini, ada sesuatu pertumbuhan, usia bertumbuh, tapi faktor kebutuhan ekonomi terutama kita sebagai maaf ya kepala rumah tangga atau apa, kalau hanya begitu-begitu aja berarti nggak ada perkembangan.
berarti kamu salah jalan. Ini udah susah dicari nih Kak. Iya, udah susah dicari karena apa? Iya, karena udah bukan paket hemat, level tinggi. Iya, maaf ya. Iya, iya, iya. Tanpa kita mau ini ya, kita terutama Mas ini dengan ada tim kreatif diundang. Kalau boleh saya sebut ya, dengan rasa hormat saya kepada keluarga besar dari pesantren Buntet, mempercayakan kita untuk membuat film kolosal, pendiri dari Buntet, Kiai Abbas Buntet. Paket hematnya udah nggak ada, tapi harus saya paksa, harus hemat. Is kolosal. Nah jadi do something kita. Kalau kita nggak coba, nggak akan jadi. Iya kan? Iya. Mencoba ya. Coba dulu, iya. Iya. Tapi kalau yang keras kepala tinggal wasting time. Bersama Bang. Iya. Nggak percuma, nggak masuk. Iya, baik. Iya. Kalau mau itu ya single fighter. Tapi punya karakteristik sendiri kan gitu, Pak. Iya. Ternyata dia keras kepala, tapi dia bisa single fighter dan memang luar biasa kompetensinya Bang. Iya. Nah, melalui apalagi sekarang sosial media, manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ya, banyak orang yang perlu kita dalam arti kita belajar juga dan kita juga memberikan pembelajaran ya. Kalau sekarang misalnya kebetulan kita di KPAI seperti kakak tadi bilang, mainlah ke sini gitu loh, cari tahu, mungkin websitenya juga udah ada, baca-baca. Saya pikir bukan sesuatu hal yang norak, malah menjadi relawan dari KPAI atau kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi itu, saya pikir itu akan berbeda dengan yang lain. Daripada nongkrong-nongkrong ya, walaupun paket hemat 50.000 bisa di coffee shop, udah basi. Do something, sesuatu. Bukan sesuatu. Iya, sekarang kalau misalnya kita hanya di coffee shop ya, apa segala macam, apa sih itunya? Toh itu bisa melalui telepon atau WA atau apa masuk. Misalnya sekarang di KPAI atau di organisasi kakak atau HG Politik pasti ada website, ada kontak number. Ayo come in gitu, ayo kita kolaborasi atau apa. Kamu mau apa? Kita sediakan. Kan gitu Kak. Iya dong, iya. Jadi lagi-lagi pesan kehidupan lewat tulisannya kembali lagi kepada prinsip. Itu adalah do something. Lakukan sesuatu. Juga di luar sana banyak ide tapi tidak punya sesuatu ya Bang. Nah, Jadi pikiran lagi. iya. Jadi malu ya. Iya benar. Iya. Do it now. Baik. Ya. Iya. Pesan-pesan Bang Bagus buat sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast ataupun sahabat-sahabat Jiwa KPA tentang bermain permainan di dalam dunia perfilman, sehingga bagi yang memang ingin berada di dalamnya dan ternyata merasa bahwa yang itu terbagus deh, aku gak punya ini, aku gak punya ini, aku gak punya. Nah, gimana tuh Bang? Itu gampang sebetulnya. Yang pertama itu kemauan. Kalau memang kita mau berniat nyemplung di dunia audiovisual, sinetron ataupun film, kemauan untuk mau jadi pemain kayak mau jadi sutradara, mau jadi penulis, kemauan. Ketika dia sudah berminat di salah satu bidang itu, mau jadi pemain misalnya, fokus. Dan itu belajarnya bagaimana sih? Kalau tidak lewat teater, dia belajar lewat film-film yang ada, entah itu sinetron apa, kan nontonnya bisa di YouTube atau di apa gitu. Pelajarin karakternya seperti apa gitu. Kalau memang tidak punya kemauan, bukan tidak punya kemauan, artinya tidak mau berteater gitu. Belajar aja secara autodidak. Learning by doing. Do something lah ya. Autodidak aja gitu coba. Saya juga berawalnya autodidak gitu ya, penulisan itu kan. Ya lewat beberapa guru lah, cuma mereka kan enggak. Lu belajar ini, lu belajar enggak. Nih, lu nulis. Bisa nggak lu nulis begini? Saya tulis, kurang bagus.
sehingga lama-lama kan kita ya mampu gitu untuk mengetahui apakah ini di mana sisi kesalahan kita, di mana harus yang diperbaiki. Kayak gitu, begitu juga dengan seni peran. Coba belajar lewat melihat gitu. Kalau di sini teater susah, tapi yang lebih bagus adalah berteater. Tapi juga harus membedakan juga antara teater dan film, karena teater beda. Teater itu kan biasanya lebih cenderung panggung dan bermainnya pun beda. Kalau ketika dia marah misalnya, jadi maksud kamu apa? Teater, karena dia apa? Intonasi. Nah, dia kan ya. Tapi kalau di sinetron atau di film kan lebih natural. Ini buat sehari-hari, dan itu banyak juga orang-orang teater yang kadang-kadang apa ceplosan bermain teater bukannya berakting secara natural. Ya. memutuskan mantan ya. udah mantan diputusin lagi, gimana coba? Enggak, ini sinetron atau film ya. Ketika dia marah, nggak perlu kayak tadi. Jadi kamu harus meninggalkan tempat ini, itu teater. Kalau yang secara natural di film, kamu harus meninggalkan tempat ini. Jangan sampai aku marah. Jual. Ya gitu. Betul ya. Itu harus mampu membedakan gimana ya, beda. Ekspresi All dia. Iya, all betul. Betul. Ya. Banyak sekali. sesuai dengan kita. Ya. Balik lagi kemauan dia. Karena kita pasang di depan tulisan itu memang luar biasa. Cetak tulisan bukan hanya menulis, hanya di dalam tulisan saja. Situ bisa lewat pikiran, pikirannya dituangkan di tulisan. Bisa loh. Sama-sama juga kita seperti seolah-olah menulis dalam pikiran kita ya bang. Sedang menulis, namun pada akhirnya setelah ada proses ide-ide yang tertulis di dalam pikiran dituangkan dalam bentuk aksi. Makanya by doing Abang terima kasih banyak untuk waktunya. Dan kalau bicara dengan narasumber ini tampaknya Habib kuat ya tujuan diskusi gitu. Karena asik banget bisa kita lihat dari sudut perspektif para jurnalis dan perspektif para sutradara. Memang tidak lepas dari kompleksitas perilaku manusia ya bang ya. Yang disampaikan oleh Habib ataupun Bang Agus itu sendiri. Oke, dan kali ini sahabat Jiwa Hadi Podcast alhamdulillah kita mendapatkan yang baru, dan mulailah saat ini kita akan pilih hidup dari diri sendiri ya bang ya. Pilihlah di mana bidang yang akan kita tekuni, jadilah orang yang totalitas di dalamnya. Berani beda. Dan berbeda. Berani beda. Ya. Berani beda. Iya. Betul. Ya, betul. Di sini ada dari Glowpost tentunya sahabat-sahabat keluarga Pocket dan kawan yang memang ingin terus menata diri, menata fisik gitu ya, karena memang kalau kita bicara aktivitas kita juga terus meningkatkan kepercayaan diri. Dan kali ini Glowpost ya bang, tuh ada Glowpost, satunya lagi apa bang? Sapero, apa itu? Sapero. Gimana sih kita tetap terlihat energi, kita terlihat cantik gitu ya, dan dalam ditambahkan tadi sedikit yang bijak gitu ya. Kita pakai ini Glowpost desainer Sapero. Luar biasa, terima kasih untuk sponsor kali ini, dan terima kasih tentunya untuk KPA. Dan kali ini sahabat-sahabat Jiwa Podcast dan KPA di mana berada, kita akan ada ketemu lagi di program kolaborasi Hadi Podcast dan KPA. Luar biasa, oke? Sampai berjumpa kembali Hadi Podcast. Berjalan hidup. Selamat lagi dong. Seperti ini. Oke, terima kasih. Hai.